Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Iya, Dulu Ibu mohon kepada ketua kelasnya memimpin doanya. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Tasya Nanda, Hadir. Safna, Hadir, Bu. Laila Barokah, Hadir, Bu. Dean Raini, Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar fikih ibadah. Nah, apakah ada yang masih ingat tentang pengantar fikih ibadah, pengertian fikih ibadah? Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalilnya. Terus membahas tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Taharah adalah fondasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Nah, betul sekali. Jadi fikih ibadah itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum dari sholat, puasa, haji, zakat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taharah. Nah, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan taharah? Tahu. Suci. Nah, Suci. ya betul. Apalagi ada yang lain? Membersihkan diri. Betul sekali. Nah, jadi definisi dari taharah itu adalah bersuci secara fisik dan spiritual. Taharah adalah syarat sah dari ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran, itu seharusnya kita melakukan taubat terlebih dahulu. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taharah itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan artinya? Saya, Bu. Silakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, betul. Jadi Allah itu sangat menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari najis. Nah, najis adalah segala hal yang dianggap kotor dan harus dibersihkan menurut syariat. Nah, jenis-jenis najis itu ada 3. Ada yang tahu sebelumnya? Tahu. Silakan. Yang pertama itu ada najis muhafafah atau najis ringan, yang kedua itu ada najis mutawasito atau najis sedang, dan yang ketiga itu ada najis mukhalasohu atau najis berat. Nah, betul sekali Amanda. Nah, najis muhafafah atau najis ringan itu misalnya air kencing dari bayi laki-laki yang masih meminum air susu ibunya. Terus contoh dari najis mutawasita atau najis sedang seperti darah, nanah, atau air kencing. Dan contoh dari najis mukhalaza adalah atau najis berat adalah seperti air liur anjing dan babi. Nah, selanjutnya ada cara membersihkan najis. Cara membersihkan ketiga najis tersebut yaitu baik najis muhafafah, najis mutawasitah, dan najis mukhalaza. Nah, najis muhafafah itu bisa dibersihkan dengan cara menyiram dengan air. Sedangkan najis mutawasitah itu bisa dicuci hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Dan najis mukhalaza atau najis besar itu contohnya seperti apabila sudah terkena air liur anjing itu cara menyucikannya itu yaitu dengan cara dicuci
mandi dan bersuci tidak hanya fisik tetapi juga rohani. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu secara kelompok Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, masing-masingnya itu tolong cari penjelasan mengenai ketiga dari macam taharah, yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan dan kita akan membahas secara lebih lanjut minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, baik. Untuk itu Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah secara